saya mendapatkan angka yang sangat fantastis. Ternyata oligarki ini merencanakan dapat untung dari PSN PIK 2 itu 20.000 triliun. Mereka sudah menghitung keuntungan dari proyek PSN PIK 2 20.000 triliun. Mungkin saja mereka sedang mentertawakan kita. Wahai yang merasa tokoh, wahai tapi kalian miskin semua, sebentar lagi kalian akan kubeli. Kira-kira itu kata-kata. Tapi insya Allah Anda bisa beli ketua partai, Anda bisa beli yang mengejar jabatan, Anda bisa beli para politisi. Tapi insya Allah tidak akan mampu membeli kita semua di sini. Oke? Akhirnya saya memanggil ahli properti ke rumah kemarin. Bagaimana hitungannya sehingga dia menargetkan 20.000 triliun untungnya. Hampir setengah hari saya berdiskusi, masuk akal saya. Bagaimana logikanya dia menjual tanah 35 juta per meter tapi membeli dari rakyat 50.000. Saya tidak bicara hal yang lain supaya ada pengetahuan kita semua bahwa memang negara ini sudah dijual. Selalu mereka menyatakan kita tidak pernah membeli. Ini mereka itu pengacaranya tidak pernah membeli di bawah NJOP. Oke, itu pertama. Padahal NJOP dia turunkan dari 128.000 ke 48.000. Itu adalah Pemda Tangerang yang harus bertanggung jawab. Oke? Setelah itu dia selalu menyatakan kami tidak pernah memaksa rakyat menjual ke kami. Itu kan kata-kata dia. Karena memang yang diturunkan itu 3 lapis baru sampai ke dia. Preman, aparat desa menekan rakyat untuk melepas tanahnya. Setelah terjadi negosiasi dan disepakati, datanglah notaris. Notaris belum ketemu PT Bayangan. PT Bayangannya ini yang membeli itu. Oke? Nah, sampai ke PT Bayangan itu biayanya Rp500.000 per meter. Artinya 1 hektar 4,5 miliar rupiah. Sekarang, setelah itu 500.000 naik kemana? Dibeli oleh PT Bayangan. Bukan PT. Dibelilah dia, perhitungan kita kemarin, kira-kira 2,5 juta rupiah. Dibelikan oleh PT. Ini sudah mulai masuk ke proses formal. Ini tidak bisa diaudit. Nah, artinya dia sudah untung 2 juta per meter. Kalau dia mau nyogok, artinya dia mau hanya ngambil untung 1 juta per meter, artinya dia bisa nyogok 10 miliar per hektar. Jadi jangan heran kalau semua bisa disogok. Sekarang, dari mana mereka punya uang? Oke? Dia menjual tanah itu rata-rata 30 juta per meter. Orang yang mengerti namanya penjaminan, biasanya bank menjamin untuk dapatkan kredit atau menjual obligasi keluar, itu biasanya 30% dari harga jual. Artinya, dia sudah bisa meminta uang di luar negeri manapun 10 juta rupiah per meter. Karena dia menjual 30 juta. Dari uang itulah, uang-uang pasar itulah, dipakai untuk menyogok, membebaskan rakyatnya. Jadi clear ya. Ini supaya kita paham semua bisnis ini. Jadi saya berharap jangan lagi menganggap bahwa kita bisa melawan dengan uang. Karena uang mereka betul-betul bisa menyogok berapapun. Saya ulangi tadi, dengan harga Rp500.000 ke PT tanda kutip, itu berarti dia bisa menyogok kan 4,5 miliar per hektar. Anggaplah
dipakai untuk sebagian, maka 1 miliar pakai nyogok per hektar. Itu hanya sampai tingkat desa. Jadi jangan heran kalau kepala desa memusuhi kita. Ya, jangan heran kalau saya dilaporkan oleh kepala desa, karena mereka ada ruang untuk itu. Naik ke atas, tadi ke 2,5 juta, ada lagi 20 miliar per hektar. 20 miliar per hektar yang bisa dipakai kemana-mana. Naik ke atas, 10 juta. 10 juta karena obligasi juga bisa dijual 10 juta. Maka yang terjadi ada 8,5 juta per 85 miliar per hektar. Oke? Jadi, setelah itu saya kemarin yakin betul bahwa betul tidak salah mereka sudah menargetkan laba kalau berhasil semua adalah 20.000 triliun. 20.000 triliun. Nah, ini semua terjadi di Indonesia. Di Rempang terjadi, di Kalimantan terjadi, di mana-mana mereka mengambil tanah itu dijadikan jaminan obligasi untuk mendapatkan uang. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita mau diam melihat ini?